Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahbaz wa ayyidna haqal wadan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabdugu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, atas petunjuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua, khususnya para siswa-siswi Yayasan Pondok Pesantren Darul Furqan Nahdlatul Ulama Bengkulu, kalian bersyukur, semestinya bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian termasuk dari orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mau melangkahkan kakinya ke Pondok Pesantren Darul Furqan Nahdlatul Ulama Bengkulu untuk menuntut ilmu. Karena tidak semua orang diberikan hidayah, kenikmatan untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang dia kehendaki. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya itu kepada orang yang dia kehendaki. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya ilmu itu hanya kepada orang yang dia kehendaki saja. Maka alhamdulillah kalian termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh cahaya ilmu tersebut. Ya. Tapi harus dijaga hidayah itu. Jangan sampai dirusak cahaya ilmu yang masuk ke dalam hati kalian. Karena hidayah itu bisa terganggu oleh apa? Terutama oleh maksiat-maksiat yang kita lakukan. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuqda di'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Ya.
Karena apa? Karena untuk memperoleh ilmu itu kita harus punya zakat, harus punya kecerdasan untuk dapatkan cahaya ilmu itu. Dan kecerdasan ini bisa turun naik. Bisa turun naik kecerdasan manusia itu. Orang misal batik. Batik no tetap asa aja rajin masak. Maka dia akan berang terus tajam dia. Tapi kalau kamu nggak pernah asah dia, nggak pernah diasah, ya lama-lama dia akan apa? Tumpul, dia merang, bekarat malah dia. Nah itu. Di otak manusia, hati manusia juga seperti itu, mirip ya. Otak dan hati kita ini perlu diasah terus supaya makin cerdas. Bagaimana kecerdasan bisa bertambah dengan diasah? Diasah dengan rajin membaca. Rajin membaca itu bisa menambah kecerdasan. Dan kalau kita sudah jadi orang tua nanti, sudah linsir, kalau mau menjadi orang yang tidak kena penyakit pikun, dimukul, salah satu obatnya adalah rajin membaca. Baca Quran, baca buku, baca hadis, baca hizib, baca zikir, dan seterusnya. Itu obat supaya otak kita terus cerdas, tidak opo, tidak pelupa, ya. Karena otak ini sifatnya makin dipakai berpikir, makin dipakai membaca, itu makin cerdas, makin pintar dia. Nah, kecerdasan itu juga bisa turun, melempam. Kadang-kadang ini baru-baru lupa jadi. Kadang dia konsentrasi dengan Pak Guru, ya. Namun dia konsentrasi dengan Pak Guru, dia tambah pelajaran. Laut. Contoh dengan dia konsentrasi belajar di kelas. Guru penjelasan berkaca kawan. Beweh hendak linangan. Nah, saya juga kincuk baru sih, tekan pentol baru saya kincuk nani. Ada, dia buat saya kalau si batur sakit, aneh. Alah boleh pedas terus make up terus. Anu, bilang deh, telur gorengan nih, kincuk dong kepikiran. Tinggal teman telur gorengan di mana bisa dewi. Takut sedeki kincuk. Dia doa si guru untuk kelas, si guru kekincu. Dia tengah Pak Guru penjelasan. Tidak boleh begitu. Anak santri juga yang begitu kadang-kadang itu di masjid itu. Di meja suruh sembahyang jamaah. Nepuk kaca baru-baru. Mama jendara girang jok kaca ni dia doa. Ada jok kaca mama. Menarap mama duduk kaca je no, melambai dah tu gini. Perempuan wajar dibawa kaca, tapi jangan keterlaluan. Masjid jauh kaca. Padahal lu ngaji subuh. Iya sini berjamaah sembahyang subuh kan baru meleng ngomong baik aku. Iya dah sin pedasah tu masjid. Barang-barang banyak baca Quran, selong-selong dengan kolok kaca le Quran selongnya tu kaca. Tapi Quran dipakai menjadi tameng. Itu bisa merusak konsentrasi dalam belajar. Jangan peduli dengan make up dulu. Jangan peduli dengan penampilan dulu. Nomor satu ilmu. Kalian tujuannya adalah utama itu cari ilmu. Bukan untuk fashion show ke sekolah. Semua serba diapik. Bagus rapi, tapi jangan itu menjadi hal yang merusak konsentrasi. Karena
Tujuan kita ke sini bukan untuk itu nomor satu, tapi untuk mencari ilmu. Fokus di ilmu nomor satu. Ilmu itu nggak mau diduakan seperti kamu. Ya, kamu mau nggak diduakan? Nggak mau, masih pacaran aja nggak mau. Ya, nah, ilmu itu nggak mau diduakan. Kalau kita cari dia harus konsen di dia. Ya, saya tanya kalian ke sini datang untuk apa? Cari apa? Cari ilmu. Maka segala hal yang berhubungan dengan ilmu harus menjadi prioritas utama. Contoh sederhana, di kelas zaman kalian ini sulit sekali saya temukan siswa-siswi yang punya buku paket. Buku catatan boleh, tapi sebenarnya yang paling utama kalian harus punya buku paket sesuai dengan yang dipegang oleh guru ataupun paket lainnya. Supaya apa? Supaya kamu banyak bacaannya di rumah. Harap paket bu guru itu kopi, jangan disuruh. Karena itulah yang kalian cari. Jangan hanya bersandar di catatan saja. Mencatatan doang kamu bersandar, pilih lalu mau. Di ujian lemah apa pelajaran lemah, oke, buka-buka catatan ada 10 lembar. Tahu menjawab. Ya. Sisa 10 lembar 10 halaman no, enggak bisa, susah. Maka solusinya kopi itu buku paket itu, karena itu yang kamu cari. Dulu saya pernah tanya siswi, saya tanya, nggak punya paket? Nggak punya. Kembali di ngopi, unik kan? Mahal Pak. Bila jaji, saya nyembeh tadi 15-20 lah Bapak. Oh iya, mahal. Bila jaji sepatu, tiap. Mahal sepatu. Habis biraji, mahal habis. Motor, doi. Kincu biraji di. Jam biraji, negeri emas sebenarnya. Ya Allah. Emas biraji no masem. Liman sengkang. Ya Allah. HP ni kanggo lengi harus solah baik. Darah biasa jam HP ciplok. HP sama. Suruh ngendan lo baik. Oke? HP-nya paling kurang harganya 3 juta. Giliran disuruh kopi paket mahal bilang. Bila di sepatu, bila di motor berdoa, HP belum mahal, paket mahal lo nih. Apa nih jawab si kanak-kanak? Aduh, bapak ini namun sepatu ini kan dia kebutuhan utama dan kebutuhan sepatu ini, tangkan ini, motor, HP kebutuhan. Kejawab terus. Oh berarti dia pakai itu dan dia kebutuhan. Justru dia mau membeli motor, dia mau membeli sepatu, beli tanggung, ayo PT, dia saya isi paket dia PT. Oh iya dia berdoi. Saya isi PT justru dia nana. Ilmu senu. Alat idang simruni, motor, HP, sepatu, kincu. Lagu saya sim 7 ya. Si meremehkan. Justru fokus kamu membaca cari ilmu itu nomor 10. Ya, itu yang salah kaprah itu. Salah jalur. Walaupun insya Allah dapat ilmu, tapi kamu ambil jalur yang lebih jauh dari yang seharusnya. Ya, itu. Kopi dia, rajin membaca, karena itu yang kamu cari ilmu itu. Itu yang utama. Rajin membaca. Ya, jadi itu. Kembali ke tadi. Kecerdasan itu bisa turun. Bagaimana kecerdasan bisa turun? Kecerdasan itu terutama bisa turun dengan maksiat. Wa nurullahi la yuqali'asi. Dan ilmu Allah itu, cahaya Allah berupa ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Ya,
kita ini pasti pernah maksiat, pernah berdosa. Tapi kita taubat. Jangan terus menerus. Salah satu yang merusak, yang mengurangi daripada konsentrasi, yang mengurangi daripada kecerdasan seseorang, itu maksiat. Maksiat yang sering dilakukan oleh remaja-remaji pada zaman modern ini. Kalian ini generasi apa namanya? Z, generasi Gen Z, apa? Dari generasi O, generasi P, apa namanya itu? Gen Z apa sekarang ini? Kalian itu hal utama yang menjadi kalian adalah tontonan di HP. HP itu adalah musuh dalam selimut bagi kalian. Memang kelihatan dia banyak manfaat, memang banyak manfaatnya. Tapi HP itu seperti batik, pedang tajam. Salah kamu gunakan, maka akibatnya fatal. Kalau kamu gunakan pedang itu untuk nebas teman kamu, habis dia. Gunakan pedang itu untuk hal-hal yang tidak boleh, yang dilarang, isi lu maling, isi ngerampok. Tapi kalau pedang digunakan untuk kebaikan, ya tentu membawa kebaikan. Tapi kalian ini kan belum bisa memilah-memilih secara sempurna. Kadang-kadang HP itu seharusnya untuk apa? Namun Tuhan tahu awal insir mana pak guru dia dengan elemen bergerak no, elemen segel gaji dengan no HP selo, elemen segel gaji kurang informasi dia borong KP gaji no, deh muka mu apa mu elemen HP, paling boleh TikTok kan, no TikTok gawe, ya. Macam lemak kalau mau dah mau bertiktok kira terbaik kamu yang ayang bertiktok ini tak bertiktok ya saya ada yang begitu saya lihat sendiri tiktok nih siapa pun saya diperlihatkan ini run tiktok anak lu pondok nomor kedua zaman awal sungguh mana nilai pertama ini bertiktok ini menonton sondol-sondol ke atas ya itu bahaya ya. Tapi saya selama ini di mana-mana sosialisasi pengajian tentang bahaya HP kalau tidak digunakan dengan baik. Tapi makin kita larang HP itu makin banyak. Tidak bisa dihindari. Ini HP ini adalah robot yang tidak bisa kita hindari dalam hidup kita. Mau nggak mau, larang nggak dilarang tetap kita bawa. Kalian ini semua rata-rata bawa HP, benar nggak? Makin dilarang makin banyak. Ayo, coba survei semua. Mungkin ini 99,9% bawa HP semua. Berarti bapak sih dia ngomong-ngomong kayak pati dan ini. Ya memang saya sadari itu. Maka dalam tulisan tesis S2 saya kemarin, yang saya angkat justru masalah HP. Ya, dampak HP terhadap prestasi siswa. Ya, saya bilang di tesis itu bahwa HP untuk zaman saat ini sudah sulit dihindari. Siswa-siswi makin dilarang, makin banyak bawa HP. Solusinya gimana? Solusinya adalah dengan membimbing siswa itu bagaimana menggunakan HP untuk jalur dan jalan yang benar. Ya, kalau di kelas itu mungkin susah, Pak Guru melarang HP, kita ngomong melarang itu ngomong kosong saja, nggak ada yang nurut. Solusinya itu tadi, mendingan kita bimbing itu siswa, buka HP semua, kita buka google.com, cari situ. Yang kita bahas sekarang masalah hukum haid, cari, dia akan keluar. Ini Google ini udah lebih dari 2 guru kadang-kadang ini.
Ini dicari dia, semua ada. Hukum haid, namun haid kena ni pitu jelo. Oh, amdelah semene, orang mencari, terjawab mesti juga. Nani arahan meta di WA, cari jawaban situ. Insya Allah dikasih jawaban. Itu digunakan dengan baik. Tapi jangan hanya berguru sama Google saja, itu yang salah. Nah, udah kacanya kedengaran. Yang salah kalau hanya berguru di Google tambah berguru di Pak Guru, itu yang salah. Nggak boleh. Harus ada bimbingan dari Pak Guru. Man laisa lahu syekhun fa syaitanu syekhuhu. Barang siapa yang tidak punya guru, maka setan jadi gurunya. Secanggih-canggihnya Google, Meta menjawab pertanyaan, jangan sampai kita tidak punya guru. Harus punya guru. Tapi jangan sembarangan semua kamu tanyain sama Google, bisa salah juga dia. Ya mungkin benar, tapi itu jawaban yang mungkin tidak kamu cari. Nanti jawabannya bisa saja jawaban dari paham-paham yang menyesatkan. Maka perlu bimbingan dari guru. Kayak Meta itu, ada profesor di UIN pernah tanya Meta. Tanya Meta, tahu Meta? Di WA itu. Ya, tahu kamu buat surat cinta ya dari situ kamu ya. Meta, tolong buatkan saya surat cinta kepada yang namanya misalnya Pandi. Dibuatkan kamu surat cinta. Semua. Tolong buatkan saya pidato bahasa Inggris. Dibuatkan sama dia. Tolong buatkan saya gimana cara menjawab soal. Soalannya ini, jawabannya apa? Dijawab kamu. Semua. Itu gunakan itu untuk kebaikan. Ya. Tapi kadang nggak semua jawabannya benar. Ada profesor pernah nanya ke Meta, apa hukumnya kita berbuka puasa pada waktu asar? Apa jawaban Meta? Oh, boleh saja, asal dengan baik dan sopan. Itu kan salah jawaban. Oh, jawaban Anda Meta salah. Oh, mohon pengarahan kalau begitu. Apa jawaban yang benar? Ini tahu si Meta ini. Nah, itu artinya apa? Canggihan teknologi berupa HP itu gunakanlah untuk yang baik.